Wow, sungguh luar biasa. Aparat penegak hukum kita sungguh-sungguh luar biadab. Ada oknum anggota Polri dari Polresta Pontianak yang menyetubuhi atau memperkosa seorang gadis berusia 15 tahun hanya karena tidak mampu membayar denda tilang. Hanya karena tidak mampu membayar denda tilang, maka merasa punya hak untuk memperkosa gadis yang masih sekolah. Kita nonton dulu layar lebarnya, biar nggak ditangkap polisi gara-gara nyebarin berita hoax kayak si Ben Edward dan Doniar News Pekan. Ini dia. Ya, saudara, seorang siswi SMP diduga jadi korban pemerkosaan anggota polisi dari Polresta Pontianak, Kalimantan Barat. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak KPPAD Kalimantan Barat pun turun tangan mendampingi korban melaporkan kasus ini ke ranah hukum. Selasa pekan lalu, seorang anggota polisi berpangkat brigadir diduga memerkosa seorang anak perempuan di bawah umur yang melanggar aturan lalu lintas saat berkendara motor bersama temannya di Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan mengiming-imingi korban yang masih berusia 15 tahun agar tak jadi ditilang, polisi membawa korban ke hotel dan diduga melakukan pemerkosaan setelah membius korban lewat minuman. Didampingi Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah KPPAD Kalimantan Barat, orang tua korban melaporkan kasus ini. Selama proses hukum berlangsung, KPPAD memberikan perlindungan khusus kepada korban. Alhamdulillah sekarang sudah mulai stabil karena sudah mulai berkomunikasi dan membuka diri, sudah bisa memberikan informasi yang jelas. Tapi itu kami batasi hanya orang tua, lawyer, serta penyidik saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Kalau untuk perlindungan khusus, kami juga berikan selain untuk korban, juga saksi, di mana saksi inilah yang bersama beliau dari pergi hingga menjemput kembali. Sedangkan kedua orang tua korban juga kami berikan perlindungan karena ini berkaitan dengan si anak tadi. Untuk menghindarkan hal-hal yang tidak inginkan, sehingga kami menempatkan satu keluarga ini menjadi dalam satu tempat yang aman, yang menjadi tempat pengawasan dan perlindungan kami sesuai tupoksi KPPAD. Selain korban, perlindungan juga diberikan kepada saksi dan orang tua korban. Tim Liputan Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan penanganan kasus dugaan pemerkosaan oleh anggota polisi dari Polresta Pontianak. Siang hari ini bersama kita sudah ada Kapolresta Pontianak, Kombes Komarudin yang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Kapolres. Pak Kapolres, ini betul kami sudah terima laporan bahwa polisi tersebut sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa dasar alasannya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Audrey dan Mas Reza kepada para pemirsa Kompas TV. Bersama ini kami sampaikan bahwa terhitung mulai hari ini kepada pelaku ataupun oknum anggota tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam pasal 76 huruf D Undang-Undang Nomor 35 2014 Yungto pasal 81 ayat 2. Penetapan tersangka kita lakukan setelah kita mendapatkan bukti-bukti. Terakhir kita mendapatkan hasil visum yang dikeluarkan oleh dokteran yang menyatakan bahwa benar telah terjadi persetubuhan. Ya, Pak Kapolres, lalu sebenarnya setelah mendapatkan hasil dari pihak dokteran benar terjadi persetubuhan, seperti apa kronologinya? Banyak informasi mengabarkan bahwa Brigadir DY sebenarnya tidak bertugas di lapangan, tapi pada akhirnya ikut memberikan surat tilang. Tapi tidak terjadi pemberian surat tilang dan akhirnya mengajak korban ke hotel. Seperti apa kronologi pastinya, Pak? Betul sekali. Jadi sebagaimana dilaporkan bahwa pada hari Selasa kurang lebih kisaran pukul 14 atau 15 telah terjadi pelanggaran kasat mata. Pelanggaran kasat mata oleh pengendara kendaraan roda 2 yang dikendarai oleh korban dan saksi rekannya, sehingga dibawalah ke pos untuk dilakukan proses penilangan. Apa yang disampaikan tadi bahwa yang bersangkutan bukan petugas
lapangan ataupun operasional itu benar adanya bahwa yang bersangkutan sesungguhnya adalah petugas staf kami. Petugas staf yang kami anggap telah melanggar ketentuan disiplin karena melakukan tugas di luar kewenangannya berada di lapangan. Nah dari sana selanjutnya terjadilah komunikasi antara pelaku dengan korban. Di sana juga disaksikan oleh saksi ataupun rekannya. Setelah itu pelaku dan korban pergi ke satu tempat hingga terjadi persetubuhan itu. Pak Kapolres, dari keterangan tersangka yang juga anggota polisi, apa sebenarnya yang menjadi alasan begitu? Kalau polisi kan memang bertugas untuk menindak, mengayomi juga masyarakat, tapi berbuat yang sebaliknya, Pak. Betul. Dari keterangan yang kami dapat, yang bersangkutan mengatakan ya memang hilaf, tertarik dengan korban, sehingga ada keinginan untuk melakukan penyimpangan, artinya menawari korban agar bisa ikut dengan pelaku ke satu tempat hingga terjadinya kasus tersebut. Artinya ini baru dilakukan satu kali atau justru mungkin bisa kemungkinan lebih? Dari hasil pemeriksaan yang kami dapat, ini baru yang pertama kali dilakukan. Baru pertama kali dilakukan dan korban serta orang tua juga akhirnya melaporkan kasus ini didampingi dengan KPPAD. Perlu adanya pendampingan khusus dari KPPAD, baik itu korban, keluarga korban, para saksi, untuk diberikan keselamatannya, tanda kutip seperti itu. Apakah nantinya ini dikhawatirkan akan membawa bahaya bagi para pelapor dan juga para korban terkait dengan Brigadir D ini adalah salah satu polisi di sana, dan kekhawatiran apa yang memang nantinya ditakutkan oleh pihak keluarga dan juga pelapor? Baik, jadi dalam setiap penanganan kasus, tentunya kasus apapun itu kita memberikan perlindungan kepada saksi ataupun korban. Bukan hanya karena memang melibatkan kebetulan karena pelakunya anggota Polri, makanya pada kesempatan ini kami pastikan bahwa jaminan keamanan pun kami berikan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah selanjutnya, peran dari KPPAD ini memang sudah sesuai dengan SOP ataupun ketentuan. Setiap tindak pidana ataupun kejadian yang melibatkan anak-anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku, tentunya harus mendapatkan pendampingan. Bukan hanya pendampingan kepada korban, Pak, tapi bagaimana kita juga mempertanyakan untuk kasusnya sendiri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka anggota polisi ini, nanti sanksinya seperti apa? Sejak awal kasus ini dilaporkan, kami telah berkomitmen bahwa kasus ini kita tindak lanjuti secara profesional dan transparan. Terbukti pada saat sejak awal dilaporkan, tepatnya hari Selasa, saat itu juga kami langsung melakukan pengamanan dengan dugaan pelanggaran terhadap kode etik, karena kami masih harus mengumpulkan bukti-bukti dari keterangan bukti yang kami dapat saat itu baru keterangan korban. Langsung juga korban malam itu kami bawa untuk mendapatkan visum yang baru keluar hari ini. Nah tentunya pada hari ini proses yang awalnya kami lakukan proses pelanggaran terhadap kode etik, hari ini kepada yang bersangkutan ataupun oknum anggota tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Ya, Pak, apa himbauan dari Pak Kapolres agar kasus ini tidak terjadi lagi? Walaupun kita juga tahu ketika kita berkendara di jalan, kita tidak tahu apakah polisi ini bertugas atau tidak. Karena yang kita tahu adalah menggunakan seragam, punya kewenangan atau punya hak untuk memberikan surat tilang atau menindak orang-orang yang melanggar aturan lalu lintas. Hal apa yang memang harus diketahui masyarakat ketika bahwa polisi ini patut untuk menilai dan polisi ini tidak berhak karena bukan bertugas di lapangan? Bisa disampaikan Kak, Pak? Berbicara masalah pelanggaran lalu lintas, pada kesempatan ini juga kami himbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, manakala ditemukan dugaan adanya pelanggaran yang terjadi. Kami menyarankan, kami menghimbau kepada masyarakat, mintalah bukti tilang. Tidak perlu lakukan tawar-menawar, negosiasi, karena pada saat saudara dihentikan, tentunya ada pelanggaran yang terjadi. Terkecuali mungkin memang tanda kutip, misalnya polisi mencari-cari kesalahan. Nah ini kami sarankan agar tidak melakukan negosiasi untuk mencegah
Jangan sampai ada upaya-upaya ataupun celah bagi para oknum petugas di lapangan yang mencoba-coba bergening ataupun tawar-menawar, sehingga akan membuat kesalahan terhadap anggota itu sendiri. Jadi mari sama-sama kita disiplin, sehingga hal-hal itu bisa kita minimalisir. Kita hindarkan hal proses tawar-menawar. Pak Kapolres, terakhir Pak, dapat dipastikan bahwa kasus ini terus bergulir dan pelaku yang merupakan anggota polisi ditindak sesuai hukum yang berlaku? Kami pastikan dan kami berkomitmen bahwa kasus ini akan kita proses secara transparan dan juga profesional. Kami tunggu bagaimana proses selanjutnya. Terima kasih Pak Kapolresta Pontianak, Kombes Komarudin sudah bergabung bersama kami, dan itu tadi catatannya oleh Pak Polisi ya Reza. Kalau memang sudah ada kesalahan, lebih baik kita ya tilang saja dan mengikuti segala prosedur ya. Jangan coba-coba untuk menegosiasi, apalagi kalau ada anggota polisi yang mungkin sebaliknya bernegosiasi juga. Betul sekali, dan kalau bisa juga jangan melanggar aturan yang berlaku, begitu ya. Beritanya bener kan? Kagak hoax kayak si Benny Edward. Gua nggak mau nyebarin berita-berita bohong. Berbohong itu berdosa, bro. Dan bisa berabe urusannya sama Pak Polisi. Tapi yang jelas, gua siap bertanggung jawab. Gua siap bertanggung jawab jika ada berita yang terlalu menyudutkan institusi Polri. Gua gak kayak oknum-oknum anggota Polri yang cuma berani berbuat tapi pengecut untuk bertanggung jawab. Itulah oknum-oknum anggota Polri. Oke, si pelaku atau oknum anggota Polri tersebut bukanlah anggota lapangan, melainkan staf di belakang meja. Dan kenapa bisa sampai dibiarkan lolos menjadi petugas lapangan? Apakah Polresta Pontianak tidak memiliki anggota provos? Apakah Polri tidak memiliki satuan yang bertugas untuk mengawasi anggotanya? Ayo Pak Idam Aziz jawab. Dan menurut si Komarudin selaku Kapolresta Pontianak, bahwa kasus ini akan diproses secara transparan dan profesional. Secara transparan dan profesional, bro. Keren kan bahasanya? Gua nggak yakin itu, bro. Ya nggak yakin aja. Karena gini, bro. Setiap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh sipil atau masyarakat biasa pasti akan diizinkan untuk diwawancarai oleh wartawan. Tapi karena ini seekor oknum anggota Polri sebagai pelakunya, maka tidak ada satupun pelaku kejahatan yang bisa diwawancarai. Seperti kasus ini. Apakah pelaku pemerkosaan tersebut diwawancarai oleh wartawan? Bilangnya dia ngomong lagi, enggak. Kalian bilang, Om, kata kami, boleh minjem motor ya, ambil duit, kata kami kan. Enggak bisa, katanya. Tolong mak Om, mau ditilang ya, katanya. Enggak, ayolah ikut abang, suruh kawan nyalok tuh pergi, katanya. Pergi kemana ke, katanya kan. Langsung gak pergi, langsung dia tuh siap-siap buat pergi. Dia tuh langsung keluarkan motornya, kami langsung naik. Tidak tahu mau pergi kemana, rupanya pergi ke KD. Sampai di KD, kami suruh naik dulu. Dia nunggu di bawah. Dia langsung naik ke atas, dia buka pintu kamar. Masuk, dia langsung matikan lampu, dia beri minuman. Bekas dia tak minum, dia itu keadaan tak sadar, entah sadar entah tak ada gitu. Dia langsung buka baju kami. Jadi benar-benar transparan, bukan? Dan berbicara soal profesionalitas,
Sang Kombes Komarudin menyarankan kepada masyarakat, mintalah bukti tilang, tidak perlu lakukan tawar-menawar, negosiasi. Itulah ucapannya si Kombes Komarudin. Oh, jadi tidak perlu tawar-menawar ya Bang. Gini ya Bang Komar, mengenai itu masyarakat hanya minta kebijakan anggota Polantas. Ya setidaknya memohon keringanan berupa peringatan ataupun berupa wajib lapor. Dan sama sekali tidak bermaksud untuk tawar-menawar atau negosiasi. Hanya memohon kebijakan. Tapi nih ya, jika memang itu bersifat tawar-menawar atau negosiasi yang bermaksud untuk menyuap anggota, maka anggota polisi tersebut bisa kita duga tidak profesional. Kalau emang salah, ya tinggal tulis aja surat tilangnya. Gak usah banyak cincau, enggak bro? Begini bos, pengalaman pribadi gue nih. Dengerin ya Komar. Begini bos, gue pernah memboncengin temen, ya naik motor. Surat-surat lengkap, helm ada 2. Temen gue ini nggak terbiasa pakai helm, jadi kadang-kadang dia lepas. Jadi karena dia lepas, datanglah anggota Polantas memberhentikan kendaraan kami. Terjadilah komunikasi. Dan gue langsung minta maaf dan meminta kebijakannya untuk tidak ditilang. Karena pelanggarannya bersifat tidak disengaja. Oke bro. Tapi Polantas tersebut mengeluarkan kalimat yang menyejukkan hati. Yaitu, mau saya bantu nggak? Hati ini langsung plong dan bergembira mendengar ucapan yang begitu arif dan bijaksana. Tapi setelah gue tanya, boleh pak, apa tuh pak bantuannya? Terus dijawab, kamu punya duit berapa? Dalam hati gue, dasar kampretnya orang, ya kan? Terus terang bro, ya. Lalu terjadilah tawar-menawar. Di muka ada Polantas, wajahnya begitu puas. Tangkap aku, tawar-menawar harga pas, tancap gas. Tawar-menawar harga pas, tancap gas. Coba deh, Komarudin menanyakan kepada masyarakat, ya Komarudin, pengalaman-pengalaman masyarakat yang pernah berhadapan dengan oknum-oknum Polantas. Pasti kebanyakan seperti itu. Mau saya bantu nggak? Itu baik kan polisi kita, selalu membantu. Dalam sesi tanya jawab, si Komarudin tidak bisa menjawab. Bagaimana masyarakat bisa tahu aparat Polri yang seperti apa yang punya hak untuk menilang? Jadi maksud pertanyaannya adalah, bagaimana masyarakat bisa membedakan petugas lapangan dengan petugas staf? Itu maksud pertanyaannya. Tapi tidak bisa dijawab oleh si Komarudin. Kita lihat dulu videonya di menit ke-8:01. Ya, Pak, apa himbauan dari Pak Kapolres agar kasus ini tidak terjadi lagi? Walaupun kita juga tahu ketika kita berkendara di jalan, kita tidak tahu apakah polisi ini bertugas atau tidak. Karena yang kita tahu adalah menggunakan seragam, punya kewenangan atau punya hak untuk memberikan surat tilang atau menindak orang-orang yang melanggar aturan lalu lintas. Hal apa yang memang harus diketahui masyarakat ketika bahwa polisi ini patut untuk menilang dan polisi ini tidak berhak karena bukan bertugas di lapangan? Bisa disampaikan kah Pak? Berbicara masalah pelanggaran lalu lintas, pada kesempatan ini juga kami himbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan, manakala ditemukan dugaan adanya pelanggaran yang terjadi. Kami menyarankan, kami menghimbau kepada masyarakat, mintalah bukti tilang. Tidak perlu lakukan tawar-menawar, negosiasi,
karena pada saat saudara dihentikan tentunya ada pelanggaran yang terjadi. Terkecuali mungkin memang tanda kutip misalnya polisi mencari-cari kesalahan. Nah ini kami sarankan agar tidak melakukan negosiasi untuk mencegah. Jangan sampai ada upaya-upaya ataupun celah bagi para oknum petugas di lapangan yang mencoba-coba bergaining ataupun tawar-menawar sehingga akan membuat kesalahan terhadap anggota itu sendiri. Jadi mari sama-sama kita disiplin sehingga hal-hal itu bisa kita minimalisir. Kita hindarkan hal proses tawar-menawar. Oke, terima kasih Bos Komarudin. Anda tidak mau mendidik masyarakat untuk menjadi pintar. Dan kelihatannya Anda lebih suka masyarakat Indonesia itu bodoh. Supaya mudah dipermainkan, ditakut-takuti, dan diperkosa. Itu dugaan. Oke bro. 2 tadi dugaan. Dan 1 sudah terbukti, yaitu sudah diperkosa. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita semua menjadi gila. Menjadi gila. Terutama oknum-oknum aparat Polri. Sewenang-wenang. Yang bukan tugasnya sok-sokan merasa punya hak. Dan gitu berbuat bejat lagi ya, dengan memperkosa gadis belia. Hebat polisi kita emang. Dengan adanya kasus ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berhati-hati jika menemukan anggota polisi. Takutnya anggota polisi tersebut sewaktu-waktu bisa saja berubah menjadi oknum, dan oknum tersebut memperkosa anak gadis kita. Itulah yang kita takuti. Anggota Polri berubah menjadi oknum. Oknum bro. Mereka bangga bila disebut oknum. Tapi mereka tidak mau memberikan hukuman kepada oknum-oknumnya. Hanya memberikan sanksi. Itu loh bro. Mereka tidak mau disamakan dengan oknum. Dan kuat dugaan kasus ini bakalan tenggelam dengan sendirinya. Seperti yang sudah-sudah. Karena Polri sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini. Mereka belajar dari kasus demi kasus. Mereka tidak mau belajar bagaimana bisa mencegah anggotanya menjadi oknum. Mereka hanya mau belajar bagaimana melenyapkan kasus-kasus yang menjelekkan nama institusi Polri. Tapi jika kasus yang membanggakan, mereka akan memblow up. Yaitu dugaan. Oke bro, dugaan. Oke, ya. Jadi pendek katanya, Polri memang hebat. Salam Tribrata.